Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, sudah kurang lebih 3 bulan ini kita stay at home ya. Sulit untuk pergi kemana-mana, PSBB ya, diterapkan oleh pemerintah berbagai macam cara untuk menghindar, untuk menangani virus corona. Sudah banyak yang meninggal karena terinfeksi virus corona. Dan kita tahu bahwa sebenarnya virus corona ini tidak mungkin akan berakhir. Beberapa bulan yang lalu sebelum ada nubuat para pendeta-pendeta yang berkata bahwa dia akan menghardik corona diam, akan selesai pasca, kemudian akan berhenti mereda. Saya sudah tahu, saya akan katakan bahwa virus itu tidak mungkin bisa hilang, tidak mungkin. Sama seperti virus TBC, hepatitis, malaria, AIDS, apapun itu semuanya tidak pernah hilang kecuali manusia menemukan vaksinnya. Kemudian vaksin itulah yang bisa menyetop, memberhentikan ya cara kerja ya, meminimize manusia yang terinfeksi dan meninggal ya. Oleh sebab itu sebenarnya yang lebih baik adalah bagaimana sikap hati kita. Kita memastikan bahwa diri kita, apapun yang terjadi dalam segala kondisi apapun, kita tetap setia kepada Tuhan. Oleh sebagai orang Kristen, saya mau katakan bahwa pertama, ya kita harus pastikan bahwa diri kita ini sudah bertobat, sudah sungguh-sungguh diselamatkan, sudah sungguh-sungguh yakin mati pasti masuk surga. Seperti Filipi 1 ayat 21 dikatakan oleh Paulus bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana kita memastikan hidup bagi Kristus? Pertama adalah kita harus mengaku diri kita orang berdosa. Kita manusia lemah, kita tak berdaya, kita bukan manusia yang suci ya. Kemudian kedua, bahwa kita sebab upah dosa ialah maut dan dosa harus dihukum ya. Upah dosa ialah maut, kita manusia berdosa harus dihukum. Maut hukumannya, tidak ada jalan lain. Ketiga, tetapi kasih karunia Kristus adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Artinya Yesus Kristus telah datang, mati di kayu salib, dihukumkan menggantikan semua dosa kita. Dan kemudian kita mengaku, Tuhan, saya orang berdosa, saya percaya kepadamu, Engkau telah mati di kayu salib menebus semua dosa saya. Saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat dan ingin ikut sungguh-sungguh percaya kepadamu dengan segenap hati saya. Nah, ketika engkau percaya demikian, maka Kristus ya, Roh Kudus mematraikanmu di dalam hatimu, engkau menjadi milik Dia dan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu pertama, sikap kita untuk menghadapi berbagai macam penyakit di dunia ini yang sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa akan ada penyakit sampar lah, segala macam wabah, tulah, segala macam di akhir zaman nanti. Kita hadapi dengan pertama, yakinkan dirimu, mati pasti masuk surga. Sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sama juga dalam Roma pasal 14 ayat 8 dikatakan bahwa jika aku hidup untuk Tuhan. Jika aku mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, aku adalah milik Tuhan. Serahkanlah semua hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan khawatir, jangan panik menghadapi situasi apapun. Jika seandainya engkau diizinkan Tuhan oleh kena, ya apa boleh buat. Tetapi tetap berdoa kepadanya, jangan pernah khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan demikian ya. Yang ketiga adalah kita tetap waspada. Di dalam segala situasi kita diberi tanggung jawab sebagai manusia. Tuhan memang berdaulat atas segalanya, tapi manusia memiliki responsibility atas hidupnya. Kita tidak sembarangan berjabat tangan, berpelukan dengan siapa saja. Kita social distancing, kita menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Keluar rumah kita pakai masker, cuci tangan yang bersih. Nah, itu adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai manusia untuk menjaga kesehatan agar kita tidak terinfeksi dari virus corona ini. Itu sikap yang ketiga. Kemudian sikap yang keempat adalah ya, sikap yang justru kita jangan menjauh dari Tuhan. Kita jangan meninggalkan Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini. Kita harus banyak berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya manusia yang lemah. Saya tak berdaya. Berilah saya kesehatan, kekuatan. Pakailah hidup saya agar saya bisa memiliki waktu dan kesempatan untuk memberitakan Injil-Mu, memberitakan kebenaran firman-Mu. Itulah yang penting dilakukan oleh orang Kristen. Banyak berdoa kepada Tuhan. Dan yang kelima adalah kita tetap beriman.
Trust and obey. Apapun yang terjadi, iman harus segala-galanya. Kita tetap setia kepada Tuhan dan tidak pernah berubah apapun yang terjadi dalam kondisi hidup kita. Seperti bagaimana doa para teman-teman Daniel, ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, jika Allah kami sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Jika tidak, maka kami pun tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Dia berkata kepada Nebukadnezar. Mereka berkata kepada Nebukadnezar demikian. Jadi iman kita adalah berserah total kepada Tuhan. Jika Tuhan sanggup melepaskan kami, Dia akan lepaskan. Jika Dia tidak mau melepaskan kami dari virus corona ini dan mengizinkan kami terjadi atas hidup ini, ya, kami pun akan tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudaraku, sahabatku, dimanapun Anda berada, Presiden Joko Widodo juga sudah mengingatkan bagaimana kita hidup akhirnya harus berdampingan, berdamai dengan COVID-19. Karena ini tidak mungkin berhenti. Ekonomi sudah hancur. Bagaimana negara-negara semuanya hancur. Indonesia mulai terpuruk. Krisis akan datang. Kita patut berdoa. Tetapi yang saya katakan tadi, 5 sikap. Yang pertama, pastikan dirimu sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan panik. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Tetap waspada, social distancing, jaga jarak, jaga kesehatan antara satu dengan yang lain. Pakai masker kalau keluar rumah. Keempat, jangan menjauh dari Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Justru kita harus banyak membaca firman dan banyak berdoa, mohon kemurahan Tuhan. Dan yang kelima adalah serahkanlah, berimanlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tetap setia. Jika Tuhan sanggup melepaskan kita, Dia akan sanggup. Dia akan melepaskan kita. Jika Dia mengizinkan kita kena, kita pun serahkan kepadanya dan kita akan bertemu dengan Bapa di sorga. Di sana selama-lamanya hidup bahagia. Oleh sebab itu, sahabatku, jangan pernah khawatir dan pernah takut. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.